kepada semua wanita-wanita cantik, wanita-wanita anggun, wanita-wanita gorgeous, wanita-wanita yang dikasihi Tuhan. Terutamanya kepada semua teman-teman kita yang berada di zon pantai barat. Salam rindu kepada semua. Untuk pengetahuan kepada yang bukan dari zon ini, pelayanan wanita zon pantai barat terdiri daripada SIB Gemas, SIB Melaka, SIB Port Dickson, SIB Nilai, SIB Seremban, dan juga di OSIS SIB. Malam ini adalah merupakan ibadah online bersama-sama dengan pelayanan wanita pusat SIB Semenanjung. Pada tahun yang lepas, kami telah merancang dan menjadwalkan untuk melawat wanita-wanita kita melalui zon pada tahun ini. Namun sangat dikesali, kami tidak dapat melakukan dan melaksanakan semua yang dirancangkan dan dijadwalkan itu pada tahun ini oleh karena pandemi COVID-19 yang telah melanda negara kita, bahkan seluruh dunia. Ini telah menjejaskan pergerakan kita, telah menjejaskan pertemuan-pertemuan kita di mana kita tidak dapat melakukan ibadah-ibadah kita seperti biasa. Ini tidak membuat kami berputus asa untuk berusaha mencari cara bagaimana boleh bersekutu dengan Anda semua. Kami telah berinisiatif untuk melakukan lawatan secara online. Maka berlakulah pertemuan kita pada malam ini, yaitu ibadah kita. Kepada mereka yang bukan daripada zon pantai barat, teman-teman kita dari luar sana ataupun dari kawasan yang lain yang turut serta mengikuti ibadah ini, kami juga mengalu-alukan Anda semua dan berharap agar Anda juga akan turut diberkati pada malam ini. Nah, sebelum kita meneruskan acara kita, mari kita berdoa bersama-sama dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih setia dan kemurahan-Mu yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami tidak pernah berkesudahan. Malam ini kami bersyukur oleh karena kami boleh melakukan ibadah secara online bersama-sama dengan pelayanan wanita zon pantai barat. Bahkan ada juga teman-teman kami daripada kawasan-kawasan lain yang turut serta yang mengikuti ibadah ini. Tuhan, kami ingin menyerahkan seluruh acara ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dari awal sampai selesai, agar Engkau yang menguasai seluruhnya. Kami tahu dan percaya bahwa kuasa-Mu tidak terbatas. Isi hati-Mu yang Engkau ingin sampaikan kepada kami pada malam ini ya Tuhan, biarlah itu terjadi sesuai dengan rencana-Mu melalui pertolongan daripada kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, biarlah Engkau menyertai kami dan biarlah nama-Mu ditinggikan di dalam semua yang kami lakukan pada malam ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua doa-doa ini kami sudah beralaskan di dalam nama Tuhan Yesus penyelamat kami. Amin. Shalom untuk semuanya. Sebelum kita menyembah Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu pujian, yaitu Tuhan Yesus baik bagi kita. Kita mulai bersama-sama kita. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu taruh nama-Mu bagiku.
Shalom semua wanita di zon Pantai Barat dan semua wanita yang sedang mengikuti ibadah online pada malam hari ini. Seperti yang diperkenalkan tadi, nama saya Lahong Loren Udau. Saya berbangsa Kayan, menetap di Kuala Lumpur, sudah menikah dan punya seorang anak. Saya berkhidmat sebagai seorang peguam bela dan peguam cara di Mahkamah Tinggi Malaya. Nah, pada hari ini saya akan membawa sharing firman Tuhan yang diambil dari kitab Yosua bab yang ke-24 ayat 15. Yosua bab yang ke-24 ayat 15. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Daripada teks ini, saya mengambil satu tema khas, yaitu pilihanmu menentukan hidupmu. Sama-sama katakan, pilihanmu menentukan hidupmu. Nah, saudari-saudari, seorang manusia dewasa seperti saya dan saudari setiap hari harus membuat sekitar 30.000 pilihan. Dan pilihan ini terdiri daripada 3 kategori. Kategori yang pertama adalah pilihan-pilihan yang kurang penting. Kategori kedua adalah pilihan yang cukup penting. Dan kategori yang ketiga adalah pilihan-pilihan yang sangat penting. Nah, merujuk kepada pilihan pertama tadi, yaitu pilihan yang kurang penting, adalah pilihan yang kita buat secara sedar maupun tidak sedar. Kebiasaan yang kita lakukan berulang-ulang setiap hari dan yang kita lakukan sejak kita bangun tidur. Contoh, saya ambil contoh saya sendiri. Bila saya terjaga dari tidur, contoh 6 pagi saya terjaga dari tidur, saya boleh memilih sama ada untuk tidur lagi, sambung tidur, atau untuk bangun. Katakan, saya pilih untuk bangun. Nah, bila saya bangun, saya membuat pilihan lagi. Mau berdoa dulu kah atau mau tengok handphone dulu? Katakan, saya tengok handphone dulu. Bila handphone sudah di tangan, saya akan tengok. Saya pilih untuk tengok WhatsApp dulu ataupun Facebook dulu. Saya pilih WhatsApp. Saya buka WhatsApp, saya tengok. Saya nak tengok group chat dulu kah atau personal chat? Saya kata, group chat. Okay. Bila saya tengok group chat, saya nak tengok group chat pelayanan kah, ataupun family group chat kah, ataupun group chat sekolah anak saya. Dan saya pun memilih, okeylah, sebab saya punya seorang anak yang masih bersekolah, saya bukalah mereka punya group chat. Dan dari group chat sekolah anak saya boleh pilih lagi. Saya mau tengok yang berdasarkan kelas dia ataupun subjek yang diajarkan oleh cikgunya. Nah, itu adalah antara pilihan-pilihan yang kita buat setiap hari berulang-ulang. Bayangkan, dalam 5 minit saja saya sudah membuat puluhan pilihan. Bahkan keputusan juga saya buat di situ. Begitu juga halnya bila kita memilih makanan, apa yang kita nak makan, apa yang kita nak pakai hari ini, nanti keluar nak naik Grab ke, nak tumpang orang ke, begitu. Dan pilihan yang kedua adalah pilihan yang cukup penting. Pilihan yang cukup penting ini adalah pilihan-pilihan yang akan menentukan perjalanan hidup kita dari 10, 20 hingga ke 30 tahun yang akan datang. Ianya dikatakan pilihan yang cukup penting kerana sebagai contoh, setelah saya tamat pengajian di SPM, saya nak buat apa? Saya nak bekerja di mana? Sebagai apa? Saya nak beli rumah dulu kah? Nak beli kereta dulu? Saya nak menabung di usia berapa? Saya nak beli insurans kah? Tidak. Begitu. Dan di pilihan ini juga para wanita selalu akan memilih untuk berteman dengan siapa, untuk menikah dengan siapa. Nah, ramai wanita mengalami stres
depresi, tekanan hidup kerana tersalah memilih di pilihan yang kedua ini. Sebagai contoh, ini contoh ya. Sebagai contoh, ada wanita yang mengandung luar nikah kerana telah tersalah pilih pada usia-usia yang muda remaja begitu. Dan akibat daripada itu, dia memilih untuk kahwin saja sebab tidak mahu anak dalam kandungan itu tidak mempunyai bapa. Dan ada yang memilih untuk berhenti belajar dan melupakan saja cita-citanya, padahal dia seorang anak yang sangat cemerlang dalam pendidikannya dan punya masa depan yang sangat bagus. Nah, bahkan ada yang memilih untuk menggugurkan saja kandungan sebab malu diketahui keluarga ataupun orang lain. Nah, saudari-saudari, apabila mendengar tentang kisah-kisah rumah tangga begini kan, ada juga wanita yang berkata, "Oh, sebab itulah saya tidak mau kahwin sis. Saya ngeflow saja nih, pastor. Kalau ada yang mau saya menikahlah. Kalau tidak, tidaklah. Saya okey-okey saja nih. Bagus lagi single, happy-happy saja." Macam tu. Tapi ingat, saudari-saudari, tidak membuat pilihan juga adalah satu pilihan. Maka, buatlah pilihan yang bijak agar hidup kita untuk 20-30 tahun yang akan datang sempurna sesuai kehendak Tuhan. Kategori yang ketiga adalah pilihan yang sangat penting, iaitu pilihan rohani yang akan menentukan destiny kehidupan kita di dunia ini, bahkan di dunia yang akan datang. Kehidupan kekal bersama Bapa di surga ataupun kematian kekal di neraka. Berbalik kepada firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi, Yosua bertanya kepada seluruh umat Tuhan, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah kepada siapa kamu akan beribadah." Saudari yang saya kasihi, manusia sentiasa diperhadapkan untuk memilih dari awal kisah penciptaan di Taman Eden masuk ke Perjanjian Baru, bahkan sehingga saat ini kita masih perlu memilih. Mari kita buka dalam kitab Ulangan bab 30 ayat 19. Ulangan 30 ayat 19 kita baca bersama-sama. "Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu." Sebagaimana kehidupan jasmani, demikian juga halnya kehidupan rohani kita, saudari. Malah, pilihan rohani inilah yang terpenting. Seringkali kita gagal kerana kita menempatkan Tuhan di pilihan yang terakhir hidup kita. Walhal sebaliknya, nama Tuhan itu harus sentiasa ada di tempat yang pertama di hidup kita. Ketika firman Tuhan berkata, "Pilihlah kehidupan," Tuhan menawarkan dan mengusulkan hal yang baik kepada umatnya. Tetapi keputusan itu ada di tangan si pengundi, yaitu Anda dan saya. Tuhan tidak mau memaksa kita membuat keputusan, tetapi Dia menyuruh kita memilih yang terbaik. Demikian juga yang ditunjukkan oleh Yosua selaku pemimpin. Dia tidak mahu bangsanya tersalah pilih. Sebab itu dia katakan, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Pilihan yang dibuat oleh Yosua itu menentukan keberhasilannya dan umat yang dipimpinnya. Keputusan itu bukan diambil dalam masa setahun dua, tetapi setelah melihat bagaimana tangan Tuhan memimpin dan menjaga umatnya sepanjang 40 hari, 40 tahun di padang gurun. Bahkan Tuhan telah memimpin umat Israel menyeberang ke tanah Kanaan dan menakluki musuh-musuh mereka. Nah,
Umat Israel berjaya masuk tanah perjanjian kerana Tuhan menyertai mereka dan kerana mereka telah memilih untuk mengikut Tuhan sebelumnya. Umat Israel pada hari itu memilih untuk beribadah kepada Tuhan, sama seperti Yosua. Dan kita tahu bahwa Tuhan mengaruniakan keamanan, kelimpahan, dan kesejahteraan kerana pilihan mereka pada hari itu. Nah, bagaimana dengan kita, wanita yang dikasihi Tuhan? Hari ini Tuhan mengajukan soalan yang sama kepada saya dan kepada saudari. Kita adalah suku asli Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung. Tuhan tanya, Pastor Jess, Pastor Maria, Sis Lahong, Tuhan tanya, pilihlah kepada siapa kamu beribadah. Pilihlah kepada siapa kamu mau beribadah. Roh dan semangat Kinabalu di Gunung Kinabalu yang nenek moyang kamu sembah dulu kala? Atau Panggau Libau Bungsu Nesu, apapun namanya roh semangat nenek moyang yang disembah orang Sarawak di Rumah Panjang? Nah, apakah jawaban saudari ketika Tuhan menanyakan soalan itu? Wanita yang saya kasihi, mau menjadi wanita yang bijaksana atau wanita bodoh itu pilihan Anda. Mau berjalan mengikut kehendak Tuhan atau ikut kehendak sendiri, terserah Anda. Tuhan itu sayang kita, saudari. Tuhan itu sayang umatnya. Dia tidak ingin kita binasa. Tuhan mau kita memilih sama ada mengikut cara Tuhan ataupun cara kita sendiri. Mari kita buka satu ayat yang saya suka di dalam Mazmur 32 ayat 8. Mazmur 32 ayat 8 yang berbunyi demikian. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Nah, jadi bagaimana kita harus memilih? Jawapan yang paling mudah adalah berdoa. Tanya kehendak Tuhan dalam membuat pilihan. Dia tahu apa yang terbaik buat hidupmu. Dia tahu sejarah silammu, bahkan helaian rambutmu dia tahu. Jaga hatimu dan cari kehendak Tuhan melalui firman dan mendapatkan nasihat dari orang-orang yang berpengalaman, dari kakak rohani, ibu rohani, ataupun rakan doa saudari-saudari. Pasti Anda tidak akan tersalah pilih jika Anda membuat pilihan sesuai dengan jalan Tuhan. Teman-teman wanita zon Pantai Barat yang saya kasihi, ketika saya mempersiapkan perkongsian firman ini kepada Anda, bukanlah bererti saya tidak pernah membuat keputusan ataupun pilihan yang salah dalam hidup saya. Saya juga manusia biasa sama seperti saudari. Saya pernah membuat pilihan yang salah dan akibatnya memudaratkan hidup saya. Nah, sekitar 15 hingga 20 tahun yang lepas, saya mendapat tawaran untuk melanjutkan pelajaran dalam jurusan undang-undang di UiTM Shah Alam. Oleh kerana itu saya harus berpisah daripada keluarga saya. Nah, memandangkan saya hidup sendirian, saya harus memilih untuk diri saya sendiri. Mungkin sebelum ni orang tua saya yang memilih untuk saya, tapi kali ini saya harus membuat pilihan sendiri. Berteman dengan siapa, mau ke gereja atau tidak, mau belajar atau enjoy. Semuanya saya yang tentukan. Selama 4 tahun yang pertama, saudari, saya tidak dapat membuat pilihan yang benar. Saya tidak dapat membuat pilihan. Seperti yang saya katakan di awal tadi, tidak membuat pilihan juga adalah satu pilihan, yaitu pilihan untuk hanyut di bawah arus dunia. Nah, saya berteman dengan orang yang salah. Kawan ajak saya lepak berjam-jam di cyber cafe, saya ikut.
Kawan ajak saya clubbing, saya ikut. Ajak saya jamming, saya ikut. Ajak saya merepit, saya ikut. Saya ke sana ke sini, tidur di sana di sini. Begitulah kehidupan saya 4 tahun pertama. Saya terjebak dengan hal-hal yang tidak sehat, yang tidak bagus, saudari. Dan kebanyakan kawan-kawan saya itu adalah lelaki, Mamat Semenanjung gitu, orang KL. Saya pun terikut-ikut, terpengaruh dengan budaya mereka, cara percakapan mereka. Nah, mungkin ada yang tanya, tidak ada gereja kah yang jaga kamu, sis? Ada. Semester pertama saja saya pergi ke gereja dan melayani. Setelah itu, saya kadang-kadang pergi, kadang-kadang tidak. Jarang-jarang. Saya datang dan pergi sesuka hati saya. Dan akhirnya saya hilang terus dari radar selama 4 tahun itu. Saya enjoy. Saya tidak belajar. Saya mengabaikan pelajaran saya tanpa pengetahuan keluarga saya di kampung. Mereka ingat saya belajar, tapi sebaliknya tidak. Nah, setelah tahun yang keempat, saudari, ketika teman-teman yang satu batch dengan saya dulu, apabila mereka graduate, saya tidak graduate on time. Saya tidak graduate sebab saya gagal beberapa subjek dan harus mengulang di semester yang seterusnya. Di situ saya mula marah, saya terkejut dan saya bertanya kepada Tuhan, kenapa ini Tuhan? Engkau bawa saya ke Semenanjung untuk belajar, kau dah pilih saya kata. Kenapa saya tidak lulus? Kenapa saya tidak grade on time? Takkan kau bawa saya sejauh ini untuk membiarkan saya di sini? Itulah persoalan yang saya tanyakan kepada Tuhan. Tetapi saya tidak bertobat juga. Nah, singkat cerita, sekitar pada suatu hari, saudari, saya telah mengalami kemalangan jalan raya di mana motor yang saya tunggang telah berlanggar dengan sebuah kereta dan akibatnya saya dibagi MC selama 2 minggu. Saya tidak dapat menggerakkan leher saya dan juga kaki saya. Di situ saya berdoa. Saya tanya Tuhan, kenapa Tuhan? What's wrong with my life, God? Saya tanya Tuhan. Dan Tuhan menjawab saya dengan sederhana saja. Dia kata, choose me. Pilihlah aku. Nah, singkat cerita, saudari, baru saya sedar, rupa-rupanya saya telah memilih keluar dari jalur Tuhan selama ini. Saya memilih untuk mengikut cara saya. My way. Begitu. Jadi, apa yang harus saya buat? Memilih Tuhan bermaksud meninggalkan cara hidup saya yang lama, meninggalkan teman-teman saya yang lama. Saya harus menyalipkan keinginan daging saya setiap hari, menyangkal diri saya untuk memilih, untuk mengikut Tuhan. Itulah harga yang harus saya bayar. Tapi saudari, keputusan pilihan saya untuk mengikut Tuhan ini tidak mudah. Bukan semudah memetik jari ataupun membalik tapak tangan. Tidak semudah itu. Kerana saya masih tinggal di tempat yang sama. Saya masih menggunakan jalan yang sama ke universiti. Dan kedai-kedai yang saya kunjungi setiap hari adalah kedai yang sama. Saya bukannya berpindah ke tempat lain. Jadi teman-teman itu tahu alamat rumah saya. Mereka mengetuk pintu rumah saya dan mengajak saya keluar. Tidak mudah, saudari. Tapi ingat, walaupun tidak mudah, ingat, kasih
Tuhan itu, kasih Bapa itu lebih besar daripada semua cobaan yang kita hadapi. Bapa menunggu saya dengan tangan yang terbuka. Seperti menantikan anak bungsu yang tersesat kembali. Nah, singkat cerita, saudari, saya telah berjaya menghabiskan ijazah saya. Bahkan saya melanjutkan lagi, dan dalam masa 6 tahun saya telah mendapat 2 ijazah. Dalam masa 6 tahun, saya bersyukur dan saya puji Tuhan kerana kasih, kebaikan dan kemurahan Tuhan itu yang membuatkan saya ada, bahkan berdiri di hadapan saudari pada hari ini. Saudari-saudari, sebelum saya mengakhiri sharing pada malam hari ini, siapa kita hari ini adalah hasil pilihan yang kita buat. Dan pilihan-pilihan yang kita buat hari ini sedang membentuk akan jadi apa kita di bulan depan, tahun depan, bahkan di dunia yang akan datang. Buatlah pilihan yang bijak, yaitu pilihlah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini kerana kebaikan-Mu kami dapat beribadah bersama-sama dengan wanita di zon Pantai Barat, bahkan wanita-wanita yang sedang mengikuti ibadah online pada malam hari ini. Bapa, saya berdoa menyerahkan wanita-wanita ini ke dalam tangan Kau Bapa. Biarlah kami dapat membuat keputusan dan pilihan yang benar dalam hidup kami. Pilihan-pilihan yang sesuai dengan jalan Tuhan, yang akan membuatkan kami menemukan rencana Tuhan, janji Tuhan yang indah buat kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa kerana Engkau telah mengangkat kami di saat kami tidak setia, di saat kami salah pilih jalan. Engkau setia menantikan kami kembali kepadamu. Terima kasih Bapa buat kasih, karunia serta pengampunan yang Engkau berikan pada kami. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan semua yang mendengarkan sharing firman pada malam hari ini. Haleluya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, dan saya sangat bersyukur kepada kita karena kita berkesempatan untuk beribadah pada malam hari ini, khususnya bersama dengan pelayanan pusat pada saat ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada pengerusi wanita pusat, khususnya Pastor Senida dan tim yang sudah melawat kita di zon Pantai Barat. Dan dengan ini saya mewakili zon Pantai Barat mengucapkan terima kasih kepada pelayanan wanita pusat yang sudah melawat kami pada malam hari ini. Baik, dengan itu sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, malam ini, mari kita semua bangkit berdiri, dan saya mengajak kita bangkit berdiri untuk menutup ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berada di surga, kami sangat bersyukur Tuhan karena Engkau sudah memimpin ibadah kami biarpun secara online pada malam hari ini, dan kami sangat bersyukur Tuhan karena oleh kerana pimpinan dan oleh kerana kasih Tuhan kami dapat berkumpul bersama-sama pada malam hari ini untuk memuji, untuk menyembah Engkau Tuhan, untuk mendengar daripada sadap daripada firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena kami memiliki Allah yang sangat baik, yang sentiasa memperhatikan kami. Tuhan, kami ingin berdoa untuk semua setiap gereja lokal Tuhan yang ada di zon Pantai Barat ini, supaya kami semua semakin teguh di dalam iman kami, supaya kami terus mempunyai hubungan yang
intim bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, biar Engkau yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai di sini saja ibadah kita dan Tuhan memberkati.